Dina adalah seorang gadis yang baru saja lulus kuliah. Dia pergi merantau untuk mencari kerja. Waduh, wow, keren banget ini tuh skendernya. Warnanya pas banget lagi sama outfit aku nanti. Kayaknya wajib beli deh, walaupun harus makan instan sebulan pernah. Hahaha. Aduh, jam tangan ini juga keren banget nih. Kalau aku pakai ini, auto kelihatan sultan. Wah, kayaknya besok harus jam on deh sebelum kehabisan. Diana, bukain pintunya cepat. Ibu mau ngomong. Siapa sih siapa pas begini? Sebentar bu, sebentar. Ibu kos, ada apa ya bu? Diana, kamu tahu nggak hari ini tanggal berapa? Kamu sadar nggak kalau hari ini tuh jatuh temponya pembayaran kontrakan kamu? Iya bu, aku inget kok. Aku inget. Cuman ya aku lagi ada sedikit masalah keuangan nih bu. Aku baru aja lulus kuliah, kerjaan belum ada yang pas. Jadi ya masih cari-cari peluang gitu deh bu. Diana, ibu ngerti keadaan kamu. Tapi ibu juga butuh uang buat bayar listrik, air, dan lain-lain. Kalau sampai malam ini kamu belum bayar juga, terpaksa ibu minta kamu keluar dari kontrak ini. Mau nggak bang? Aduh, jangan gitu loh bu. Please banget, aku mohon. Kasih aku waktu sedikit lagi. Aku janji bu, aku bakal cari uras cepat mungkin. Aku bisa kerja apa aja bu? Jualan, ngamen, apa aja lah bu. Pokoknya asal jangan disubuh malam ini. Baiklah, karena ibu masih kasihan sama kamu Diana, ibu kasih waktu tambahan. Tapi inget ya Diana, kamu cuma dikasih waktu 1 bulan buat lunasin semuanya. Kalau lewat dari itu, jangan saran ibu kalau kamu harus keluar. Makasih banyak ya ibu, makasih banyak. Bener-bener makasih, aku janji ibu. Aku bakal usaha keras banget, mati-matian buat bayar uang kontrakannya. Aku nggak mau ngecewain ibu kos yang udah baik hati banget hari ini. Ingat janji kamu ya Dian, jangan sampai ibu harus nunggu lebih lama. Aku udah banyak banget dasar calon penyewa baru yang saya bayar cash loh sampai itu. Iya bu, iya ibu. Aku janji, aku bakal beresin semua dalam 1 bulan ini, apapun caranya. Dina bingung harus bagaimana dan akhirnya Dina menelpon ayah untuk meminta uang. Halo, assalamualaikum ya. Ya, ini Diana. Dia mau ngomong bentar, boleh kan? Diana lagi ada masalah ya, masalah besar banget. Waalaikumsalam. Dina, ada apa lagi toh nak? Baru aja minggu kemarin ayah kirim uang buat kamu. Sekarang udah ada apa lagi coba? Iya ya, makasih banget soal itu. Cuman gini ya, Diana lagi butuh uang tambahan ya. Penting banget, sumpah penting banget. Kalau bisa sekarang juga ya, tolong banget. Dina, kamu pikir ayah ini cetak uang apa? Ayah kerja serabutan, kadang ada kerjaan, kadang juga nganggur. Tapi ayah selalu berusaha untuk kirim uang buat kamu, walaupun ayah sendiri makan seadanya di kampung sini. Diana janji deh kali ini uangnya bakal dipakai beneran. Buat dari kontrakan ya, seriusan ini. Kalau Diana nggak bayar, Diana diusir ya. Diana nggak mau tuh jalan di auto. Dina, ayah tahu kok kamu itu anak ayah, tapi ayah juga tahu selama ini uang yang ayah kirim, kamu malah pakai buat beli baju baru, tas baru, jajan ini itu yang nggak penting. Bukannya ayah itu nggak sayang, tapi ayah kecewa nak. Ya, kali ini beneran beda, sumpah demi Allah. Tolong percaya sekali aja ini. Ya, sekali ini aja. Sudah cukup. Kalau Dina mau bertahan hidup, Dina harus belajar bertanggung jawab atas pilihan Dina sendiri. Ayah tutup dulu ya, ayah lagi ada kerjaan. Assalamualaikum. Aduh, gimana ini? Aku harus cari uang dari mana? Gila, kalau sampai malam ini aku belum bayar, aku bisa nginep di trotoar. Iya. Suci baru aja gajian minggu ini. Siapa tahu dia bisa minjemin dulu. Oke, aku harus buru-buru ke tempat kerja Suci sekarang. Dina kemudian pergi menemui Suci untuk meminjam uang. Suci. Aduh, akhirnya ketemu juga kamu. Aku butuh bantuan kamu banget nih. Penting banget, sumpah, gak main-main. Diana, ada angin apa kamu datang ke toko aku siang-siang begini? Biasanya kan kamu males banget ke tempat yang baunya tekung begini. Suci,
Aku mau minjem uang dari kamu. Aku beneran lagi kepepet banget. Tolonglah Suci, demi persahabatan kita dari zaman kuliah. Aku sudah bisa nembak sih kenapa kamu nyari aku, Dana. Aku bukan yang gak mau bantu kamu, tapi aku tahu banget gimana caranya kamu ngabisin uang. Kalau aku kasih pinjaman sekarang, bukannya dipakai buat bayar kontrakan, malah bisa beli barang aneh-aneh lagi. Sumpah, aku gak bakal macam-macam lagi. Aku janji banget, kali ini beneran buat bayar kontrakan. Kalau aku gak bayar hari ini, aku bisa diusir malamnya juga. Suci, aku butuh pertolongan, tolong. Diana, aku ini bukan orang jahat ya. Aku juga ngerti kamu lagi kesulitan. Tapi aku gak mau bantu kamu dengan cara yang malah nambahin masalah kamu sendiri. Gini aja, aku mau minjemin kamu uang, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa Suci? Asal aku bisa dapat uangnya, aku terima syarat apapun itu. Seriusan. Kamu kerja di toko pizza aku ini. Mulai hari ini juga. Bantu aku jualan, cuci piring, siapin adonan. Semua kerjaan yang ada di sini harus kamu lakuin. Kalau kamu mau, aku kasih pinjaman uang buat bayar kontrakan kamu. Hah? Kerja di toko pizza? Aduh, Ci, kamu tuh sendiri kan, aku gak bisa kerja capek kayak gitu. Apalagi bawa minyak, tepung, adonan, bisa rusak semua skincare. Aku tahu pilihan ada di kamu, Din. Mau kerja dan dapat uang, atau mau tetap bergaya tapi tidur di trotoar malam ini. Aku gak maksa kok. Semua keputusan ada di tangan kamu sendiri. Oke deh, oke Suci, aku mau kerja di toko kamu mulai sekarang juga. Asal aku bisa bayar kontrakan aku dan gak harus tuh di jalan. Nah gitu dong, mulai sekarang kamu resmi jadi anak toko pizza. Selamat bergabung Dina. Ambil cermek itu dan siap-siap ya, soalnya pesanan udah numpuk dari tadi. Ya ampun, hidupku kenapa jadi begini sih. Tapi udahlah, daripada hidupku beneran ngenes, mending aku kerja bareng Angel. Dina kemudian bekerja di resto milik Suci dan akhirnya setelah beberapa hari dia sudah mengumpulkan uang yang cukup untuk modal usaha dan membayar uang kontrakan. Suci, aku mau ngobrol sebentar sama kamu, penting banget nih. Akhirnya setelah kerja keras dan ting tulang di sini, aku udah berhasil ngumpulin uang yang aku butuhin buat bayar kontrakan. Wah, beneran, selamat ya Dina. Aku tahu bang betapa kerasnya kamu berusaha akhir-akhir ini. Jadi, kamu mau bayar kontrakan sekarang? Iya, aku mau langsung bayar kontrakan nanti malam. Tapi aku juga mau ngomongin satu hal lagi sama kamu. Suci, aku punya rencana besar ya udah lama banget aku bikin. Wah, rencana apa lagi nih? Kayaknya ekspresi kamu tuh penuh semangat banget. Cerita dong, aku pengen denger nih. Aku mutusin berbuka usaha sendiri, Suci. Aku mau buka usaha jualan kodok. Aku yakin banget ini bisa jadi awal buat aku. Jadi aku mau pamit kerja di toko pizza kamu. Jadi kamu mau berhenti kerja di sini dan fokus buka usaha sendiri? Wah, keren juga sih lihat kamu. Tapi kenapa buru-buru banget, Din? Kamu yakin udah siap? Aku udah pikirin semuanya matang-matang, Suci. Aku nggak mau terus-terusan bergantung sama orang lain. Ini waktunya aku bangun masa depan aku sendiri, walaupun mulai dari kecil. Oke, aku ngerti kok, Din. Aku malah bangga kamu punya niat kayak gitu. Tapi ada satu syarat kalau kamu mau keluar hari ini. Syarat apa Suci? Asal jangan berat-berat deh. Kepala aku udah cukup penuh nih. Nggak berat kok. Syaratnya kamu harus kerja sehari ini sampai toko tutup kayak biasa. Jadi hari ini resmi jadi hari terakhir kamu kerja di sini. Hahaha, iya deh iya. Aku siap banget, nggak masalah kok Suci. Aku ikhlas banget. Hari ini aku mau kerja lebih semangat lagi sebagai ucapan terima kasih karena kamu udah nolongin aku di saat terpuruk. Itu dong, aku bangga sama kamu, Dim. Nanti kalau usaha kamu sukses, jangan lupa undang aku ya buat nyobain kodok buat kamu. Pasti dong. Suci, aku bakal kasih kamu kodok gratis, pokoknya janji deh. Pokoknya nanti kamu bakal jadi pelayan VIP aku yang pertama. Diana, still udah bentar. Ada tugas terakhir buat kamu sebelum kamu resmi cabut dari sini. Tugas? Apalagi nih Suci? Kalau tugasnya suruh makan pizza gratis, aku siap banget nih. Bukan makan gratis, Din. Ini juga serius. Aku mau kamu buangin keju basi yang ada di gudang belakang. Udah gak layak pakai, baunya aja udah kayak sepatu tua. Bisa bikin tangan pingsan kalau masih dipakai. Ih, Suci, ngeri banget sih bahasanya. Aku aja belum ke gudang udah kebayang rumahnya kayak apa. Tapi udah deh, namanya juga tugas terakhir. Aku terima dengan penuh rasa ikhlas. Nih, sekarang aku udah siapin kantong sampahnya. Kamu buang sekalian ke tempat sampah besar ya, di belakang gedungnya.
Jangan asal taruh di tempat biasa. Nanti bawanya malah masuk ke toko. Siap, bos. Dina membuang keju busuk itu ke tempat sampah. Astaga, ini keju atau bom? Aromanya ya ampun. Baunya. Kenapa sih keju kalau basi baunya bisa lebih kejam daripada tempat sampah? Karena sudah memiliki uang yang cukup untuk membuka usaha, Dina pergi ke grosir untuk membeli bahan-bahan jualannya. Oke, hari ini hari besar. Bahan-bahan untuk kordok harus lengkap. Aku butuh tepung, sosis, minyak goreng, dan yang paling penting keju mozzarella. Bismillah, semoga cukup semua uangnya. Pagi mbak, cari apa? Keju mozzarella, kebetulan stok baru datang hari ini nih, masih fresh banget loh. Wah, pas banget mas. Aku memang lagi butuh mozzarella. Bisa aku lihat dulu nggak? Mau cek harganya juga sekalian. Boleh mbak, ini keju mozzarella terbaik, harga 180.000 sekilo, dijamin asli, lumer banget pas digoreng. 180.000? Ya ampun, mahal banget ya. Modalku aja belum tentu cukup buat beli sekilo. Mas, bisa kurang nggak harganya? Sedikit aja deh. Aku beneran butuh buat usaha baru aku. Kasih harga temen ya mas, please. Waduh mbak, mohon maaf banget ya, ini harga udah paling murah, soalnya kualitasnya juga beda, bukan keju abal-abal. Mas, beneran nih, nggak bisa dikurangin sedikit aja? Aku baru mulai usaha nih mas. Tolonglah, anggap aja bantu orang mau usaha. Maaf ya mbak, kalau aku itu nurunin harga, aku sendiri rugi, model keju sekarang emang naik semua mbak. Nggak apa-apa mbak, kalau nanti berubah pikiran ya keju ini masih ada kok, semoga usahanya lancar ya mbak. Makasih ya mas, doain aja. Semoga aku bisa segera balik lagi ke sini. Dina kemudian pulang tanpa membeli satupun bahan untuk dijual, karena harga keju mozzarellanya sangat mahal. Duh, gimana ini? Semua rencananya berantakan cuma gara-gara harga keju yang gila-gilaan mahal. Padahal semua bahan lain udah bisa aku beli, tinggal keju doang yang belum ada. Kalau aku paksain beli keju mali itu, aku bahkan nggak bisa beli minyak goreng buat goreng kordok. Semua bekas sia-sia. Andai aja aku bisa dapat keju dengan harga miring. Bentar. Bukannya kemarin aku disuruh cuci buang keju basi ya? Keju itu masih ada kan? Aku buangnya cuma di tempat sampah belakang tuh. Kalau aku ambil sekarang, siapa juga yang tahu? Mau ada pilihan lain, ini demi masa depan aku, demi usaha kordok yang udah aku rencanain mati-matian. Tanpa pikir panjang, Dina langsung pergi ke tempat sampah di mana ia membuang keju busuk. Ini dia, masih utuh, masih di sini. Kayaknya nggak ada yang nyentuh sejak aku buang kemari. Tanpa ragu sedikit pun, Dina membuka plastik dan memasukkannya. Cepat-cepat, dia dapat. Kalau orang lain nggak mau, aku yang patung. Toh baunya juga nggak terlalu parah, asal diakalin dikit pasti aman. Ini rezeki aku. Kalau aku bisa olah dengan menarik kejunya, maka dari sedikit atau buat sukses dan aku buat sukses. Dan lagian aku nggak habis merasa bersalah kok. Ini cuma akal-akal aja supaya usaha aku bisa berjalan. Dina kemudian pulang dan membuat adonan kordoknya tersebut. Tuh, baunya luar biasa, tapi nggak apa-apa. Aku harus tahan demi kordok impian aku. Oke, sekarang tinggal campur susu cair dikit demi sedikit. Aduk-aduk terus sampai adanya nangis. Tada, kordok pertama hasil kerja keras aku. Walaupun bahannya dasarnya dari tempat sampah, aku yakin rasanya bisa bikin orang ketagihan. Keesokan harinya Dina mulai berjualan kordok untuk pertama kalinya. Wah, jualan baru nih. Ini jualan kordok ya mbak? Harganya berapa satuan? Iya bu, ini
Dok, mozzarella satunya cuma 8.000 aja. Lebih murah di tempat lain, tapi rasanya tetap mantap kok. Wah, murah banget ya. Kalau di tempat lain biasa 10.000 lebih. Ya udah deh, saya beli 2 ya mbak, buat saya sama anak saya. Siap bu, tunggu sebentar ya, aku mau sini dulu. Mbak, ini beneran 8.000 nih, nggak salah lihat nih. Beneran kok mas, 8.000 aja. Udah dapat kodok keju lumer yang enak banget. Wah gila sih, ini marmer banget. Biasa harga segitu dapat kondok apel-apel, beli 4 deh mbak. 2 buat aku, 2 buat temen aku. Soalnya kita lapar banget nih, dari tadi jalan muter-muter di pasar. Oke mas, makasih banyak ya. Semoga suka sama kondok buatan aku. Dina senang karena baru pertama berjualan dia mendapat banyak keuntungan. 100, 200, 300. Wah alhamdulillah banget. Ini baru hari pertama udah ngumpul segini banyak. Ternyata jualan kondok bisa menghasilkan juga ya. Keesokan harinya Dina kembali berjualan, tapi kali ini banyak orang yang datang bukan untuk membeli tapi malah untuk protes. Selamat pagi semuanya, mau beli kondok lagi ya? Hari ini aku siap jualan lebih banyak dari kemarin nih. Beli? Siapa yang mau beli kondok kamu? Kami kesini mau protes Diana. Kamu tahu nggak? Anak saya semalam masuk rumah sakit gara-gara makan kondok dari kamu. Masuk rumah sakit bu, jangan beli sembarangan dong. Mungkin anak ibu sakit karena makan yang lain. Bukan cuma anak dia aja yang sakit Dina, keponakan saya juga semalam muntah-muntah parah habis makan kondok kamu. Semua yang beli di tempat kamu kemarin itu pada ngeluh mules-mules. Tapi bu, kondok aku aman kok. Aku masaknya bersih, nggak mungkin sampai separah itu. Kamu ini enak banget ngomong. Anak saya muntah-muntah, perutnya melilit sampai harus infus. Dokter juga bilang kemungkinan besar ada makanan yang baru dimakan sebelum kejadian. Tapi mungkin ada faktor lain juga bu. Jangan langsung salahin dagangan saya dong. Lah terus mau salahin siapa? Udah jelas semua yang makan kondok kamu itu kena masalah. Jangan asal ngeles deh. Kamu pikir aku bohong? Aku ceritanya kronologinya biar kamu ngerti. Bu, kondisi anak ibu cukup mengkhawatirkan. Kami menemukan tanda-tanda infeksi di lambungnya. Biasanya ini terjadi akibat mengkonsumsi makanan yang sudah basi atau terkontaminasi bakteri, Bu. Ya Allah, tapi dia cuma makan kondok kemarin sore dok. Itu doang, makanya habis jajan di depan gang. Kalau begitu, besar kemungkinan masalah berasal dari makanan itu. Kami harus operasi kecil untuk mengangkat sisa makanan yang sudah membusuk di perut anak ibu. Mohon doanya ya Bu, supaya operasinya berjalan dengan lancar. Nah, itu penjelasannya. Gara-gara kondok kamu, anak saya sampai harus dioperasi. Kamu pikir main-main apa? Udahlah Bu, jangan drama. Kalau anak ibu jajan sembarangan sih wajar aja sakit. Jangan asal nuduh enaknya dong tanpa bukti. Dina, mulut kamu itu dijaga. Ini bukan soal sembarangan, ini soal nyawa anak kecil. Halah, mungkin aja emang dasarnya bodoh jajan sembarangan makanya sakit. Jangan semuanya salin aku dong. Mendengar hinaan itu, ibu itu langsung kehilangan kesabaran. Ia mengambil wajan berisi minyak panas tanpa pikir panjang, kemudian menyiramkan minyak itu ke arah Dina. Panas, tolong. Warga sekitar melihat kejadian itu langsung berlari melerai. Beberapa orang menahan ibu itu, sementara yang lain membantu Dina yang terkapar di lantai. Dina kemudian langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan pertama. Namun ternyata hal itu terlambat dan Dina akhirnya meninggoy. Keadaan sudah sangat kritis, luka bakar yang dialami oleh Dina cukup parah dan sudah menyebabkan infeksi yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Kami sudah berusaha maksimal tapi sepertinya sudah terlambat. Jadi maksud dokter tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan Dina, dok. Maafkan kami, infeksi sudah terlalu parah dan tubuhnya tidak kuat lagi melawan. Dina hanya tinggal menunggu waktu saja sekarang. Mohon keluarga bersiap-siap menerima apapun yang terjadi ya. Semoga kamu tenang di sana ya Dina. Ini pelajaran besar buat kita semua. Jangan pernah main-main sama makanan dan jangan pernah biarkan emosi menguasai kita sampai menghancurkan hidup orang lain. Sementara itu ibu yang menyiram Dina ditahan dan dipenjara. Ya Allah, aku gak ada niat buat membunuh dia. Aku cuman emosi saat aku semakin dia sadar, bukan malah begini akhirnya.